Di dapur Mungil Foni kali ini, Foni pengen bikin nasi bakmoy. Nah, nasi bakmoy ini adalah makanan otentik Chinese ya. Jadi penggunaannya akan dominan menggunakan bawang putih. Biasanya dimakan ini dengan sambal petis ya. Tapi berhubung Foni tidak punya stok petis di rumah, jadi ya udahlah kita bikin bakmoynya aja ya. Dan bisa dilengkapi juga dengan kerupuk udang, tapi berhubung kerupuk udang juga nggak ada di rumah, ya udah kita skip aja. Jadi kita hari ini akan bikin nasi bakmoy. Kali ini aku akan kasih nama nasi bakmoy yang bikin kelap-kelip hati. Yuk kita langsung ke dapur Mungil Foni. Dapurnya Mungil, orang yang kecil, hasilnya gokil. Pertama-tama siapkan 250 gram dada ayam, 6 buah sosis ayam, dan 1 buah tahu putih. Ini aku pakai yang ukuran besar, kemudian aku potong dadu. 4 butir telur ayam yang sudah direbus, 1,5 sendok makan saus raja rasa, 2 sendok makan kecap manis, mau pakai merek Bango juga boleh, 2 sendok makan saus tiram, 1,5 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh minyak wijen, 5 siung bawang putih yang akan dicacah halus. Untuk memberikan rasa, kita menyiapkan di sini 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh merica bubuk, dan terakhir 1 sendok teh kaldu jamur. Siapkan juga 10 siung bawang putih yang bisa dicacah atau diiris tipis. Ini nanti dibagi untuk kuah dan juga adonan gorengan udang. Berikutnya siapkan 3 batang seledri yang diiris kecil-kecil dan daun bawang. Sebaiknya pakai yang kecil seperti ini. Untuk bahan gorengan udang kita siapkan 8 ekor udang yang udah dibersihkan. Nah ini kalau misalnya dihaluskan nanti sekitar menjadi 1 sendok makan. Agar teksturnya padat ditambahkan sedikit dengan daging ayam. Siapkan 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 butir telur ayam. Pertama-tama kita goreng terlebih dahulu 10 siung bawang putih. Digoreng hingga dia berubah warna dan wangi. Nah setelah berubah warna kita bisa angkat dan tiriskan, kemudian disisihkan dulu. Berikutnya kita siapkan kuah bakmoy, rebus dada ayam, masukkan bawang putih goreng, dan sisakan sedikit untuk adonan udang. Jangan lupa masukkan 1/2 sendok teh merica, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1/2 sendok teh gula pasir. Aduk rata dan koreksi rasa. Jika kuah udah pas, maka kita bisa angkat terlebih dahulu dada ayamnya dan disisihkan. Untuk berikutnya nanti kita akan potong kecil-kecil. Berikutnya masukkan daun bawang dan juga seledri dan diaduk rata. Sebaiknya untuk daun bawang gunakan yang kecil-kecil aja, jangan kayak saya karena kehabisan bahan. Berikutnya untuk ayam rebus kita potong kotak kecil-kecil dan sisihkan dulu sambil kita menyiapkan bahan yang lain. Untuk tahu sendiri kita goreng sampai dia matang dan berubah warna. Nah kalau sudah berubah warna kita boleh menyisihkannya, karena kita akan masak menjadi satu dengan bahan-bahan lainnya sebagai isian bakmoy. Tumis 5 siung bawang putih yang dicacah halus dan kita masak hingga wangi dan berwarna kecoklatan. Setelah berwarna kecoklatan kita masukkan dada ayam rebus, potongan sosis ayam, tahu goreng. Terakhir masukkan telur rebus dan aduk rata agar semua bahan tercampur dan kita siap untuk membumbuinya. Masukkan 2 sendok makan kecap manis, 1,5 sendok makan saus raja. Nah agar kecapnya tidak gosong kita bisa mengaduknya terlebih dahulu secara perlahan-lahan. Berikutnya masukkan 1 sendok teh minyak wijen. Tambahkan juga 1,5 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus tiram. Tambahkan sedikit air juga ya agar bumbunya bisa meresap sempurna dan diaduk semua bahan hingga rata. Berikutnya masukkan 1/2 sendok teh merica, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula. Diaduk semua bahan dan masak hingga matang. Pastikan ya bumbunya sudah meresap dengan sempurna. Nah jangan lupa untuk diaduk-aduk dan dipastikan bahan udah masuk semuanya. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Hidangkan ya dan disisihkan terlebih dahulu karena kita siap untuk membuat bahan yang lain. Berikutnya kita siap membuat gorengan udang. Haluskan udang dan daging ayam. Gak perlu pakai blender, pakai ulekan aja karena kita mau teksturnya tidak terlalu halus. Masukkan bawang putih goreng sisa sedikit tadi ya. Dan kita ulek semua bahan agar tercampur rata. Pastikan semuanya diulek sampai halus. Tambahkan 1 sendok teh merica. Tambahkan juga 1 sendok teh garam. Dan diulek semua adonan hingga tercampur rata. Pastikan adonan sudah halus ya. Di wadah terpisah kita masukkan tepung terigu, tepung tapioka, dan jangan lupa menambahkan 1 butir telur ayam.
Kemudian masukkan adonan atau ulekan daging udang dan ayam tadi ya yang sudah halus. Kita masukkan dan diaduk rata hingga dia membentuk menjadi sebuah adonan. Nah, kira-kira tuh seperti ini bentuk adonannya ya, kenyal-kenyal gitu. Dan next kita masukkan ke dalam plastik kecil seperti ini ya. Kita masukkan semua adonannya, dimasukkan semuanya ke plastik kecil. Ingat plastiknya harus bersih. Jangan plastik bekas gorengan ataupun bekas belanjaan Anda. Kalau nggak ada plastik di rumah ya, kalian bisa belilah atau pas beli pentol gitu minta satu plastik sama abang-abangnya ya untuk digunakan memasak bakmoy. Ya ini dia ya, semua adonan udah hampir habis aku masukin semuanya. Kemudian plastiknya kita bentuk kerucut seperti ini, kayak kita mau menghias kue ulang tahun gitu deh. Nah terus kita potong ujungnya sedikit aja ya, sedikit aja, jangan terlalu besar. Udah deh, kita tinggal goreng adonannya seperti ini di minyak yang panas. Tapi ingat, menggorengnya itu nggak perlu pakai api yang terlalu besar ya. Cukup api yang sedang saja agar dia matangnya sempurna. Nah ini ya, dia memang agak lengket-lengket gitu, kita bisa pisah-pisahkan gitu. Udah deh, tinggal kita tunggu matang dan sampai dia berubah warna. Nah setelah matang, angkat, sisihkan dan kita potong menjadi kecil-kecil seperti ini ya. Seperti biasalah ya, kalian udah pasti sering banget dong ya makan bakmoy. Tahu sendiri kan, gorengannya tuh biasanya dipotong kecil-kecil sesuai selera Anda aja kecilnya. Udah ini ya, matang banget sampai ke dalam. Oke, semua kelengkapan menu bakmoy kita hari ini udah lengkap. Ada isiannya, ada gorengannya, dan tentu saja ada kuah bakmoy. Tapi jika kita perhatikan dengan seksama, masih ada yang kurang. Kira-kira apa ya? Ya, nasi putih. Jadi kita langsung akan meracik si bakmoy ya, untuk aku cicipi tentu saja. Ini dia isiannya, telurnya jangan lupa, kemudian gorengan udangnya jangan lupa, dan ditambahkan dengan kuah ya. Tentu saja kuahnya harus panas, nasinya harus panas. Biar apa? Biar bibir ini melepuh? Oh tentu tidak, biar makannya lebih nikmat, aduhai. Oke semua, kembali lagi di segmen IIM Incip-Incip Manja. Dan kali ini sudah ada nasi bakmoy ya, yang tidak lengkap karena nggak ada sambal petis dan nggak ada kerupuk udang. Tapi nggak apa-apa, kita cicipi aja sih nasi bakmoynya ya, karena ini jujur cukup melelahkan bikinnya. Jadi perlu ada kesabaran dan ketelatenan ya. Oke, jadi kalau lagi anak-anak ruwet di rumah, jangan bikin bakmoy deh. Bikin bakmoynya itu kalau suasana di rumah itu tenang aja. Ya udah, kita berdoa dulu sebelum mencicipinya ya. Oke, kita akan langsung mencicipi si nasi bakmoy ini. Nah ini dia ya, kita cicipi dulu, makan. Mantep jaya ya. Kita coba dulu sama gorengannya. Tadi aku keskip gorengannya. Jadi untuk gorengannya, kalau kalian pengen full pakai udang semua itu nggak apa-apa ya. Karena ada yang memang penggunaannya full udang semua yang digoreng. Tapi kalau aku tadi aku tambahin ayam biar lebih padat aja ya isinya. Kita makan dulu. Kalau kalian suka teksturnya yang lebih manis, lauknya ini kalian bisa tambahkan lebih banyak kecap manis. Itu aja sih bermainnya ya. Tapi yang pasti ini udah pas banget, enak. Sebelumnya kenapa aku memilih segmen kali ini bikin nasi bakmoy? Karena nasi bakmoy adalah salah satu makanan favorit aku. Tapi kalau ditanya-tanya, aku sih tidak terlalu suka sambal petisnya. Karena biasanya kalau beli bakmoy pun sambal petisnya suka aku skip. Karena nah, ada beberapa orang yang suka, ada yang nggak suka ya. Karena mungkin ada bau udang terlalu pekat atau kayak gimana ya. Tapi aku kalau petis dipakai buat segmen makanan yang lain itu oke-oke aja sih. Kayak rujak aku nggak apa-apa. Tapi kalau di bakmoy biasanya sambal petisnya aku skip. Yaudah, ini enak banget, kalian layak untuk coba di rumah. Memang sedikit ribet, tapi kalau ditelateni, disabarin gitu bikinnya pasti jadi. Karena pada dasarnya sih sebenarnya nggak terlalu ribet-ribet gimana juga, tapi harus bermain banyak kompor gitu. Kita harus multitasking banget.
Jadi ngerebus ayam, terus bikin ininya, lauknya, kemudian goreng ininya. Jadi harus multitasking. Selama merebus ayam, tinggal bikin apa dulu gitu ya. Jadi itulah yang bikin ribet. Nah, jadi kalau anak lagi rame, lagi ribut di rumah atau lagi berantem sama suami, gak usah bikin bakmoy deh, skip dulu ya. Takutnya nggak enak nantinya, karena moodnya udah nggak enak. Ya udah, buat kalian yang udah nonton video ini, makasih banyak. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan share resep ini ya, biar semakin banyak yang mencoba itu saya semakin happy. Paling tidak berarti channel YouTube saya ini punya manfaat gitu, bermanfaat buat orang lain. Oke, saya Bagi Foni pamit. Bye.